Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Ibu Wahyu Dia Suryani. Wow, kisah Naugo Geni, dan seru banget kisahnya pasti teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi. Pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Masuk ke alam gaib demi jaring emas. Kisah Barong Naugo Geni. Sakti merasakan langkah kaki ringan di belakangnya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia nyata, katanya sambil menyentuh makhluk gaib raksasa yang kini berada di depan matanya. Karena sejak dulu Mas Sakti sudah menolak keberadaannya, jawab sebuah suara lembut. Sinta berjalan mendekati Sakti yang tengah membelai-belai kepala Surabandang. Dia gagah sekali bukan? Ujarnya. Sakti menghentikan gerakan tangannya sebentar. Dia tidak berkata apa-apa. Lalu ia melanjutkan lagi membelai makhluk gaib yang saat ini telah resmi menjadi miliknya. Apakah hati kecil Mas Sakti masih menolaknya? Tanya Sinta kemudian. Sakti mendesah perlahan. Lagi-lagi Sakti tidak menoleh. Aku tidak punya pilihan, jawabnya kemudian. Mas Sakti bukan tidak punya pilihan, tapi Mas Sakti menolak takdir. Andai saja Mas Sakti lebih ikhlas, maka segalanya akan menjadi lebih mudah. Andai saja dari awal Mas Sakti tahu jati diri dari Mas Sakti yang sesungguhnya, yaitu penerus Trah Surabandang, maka Mas Sakti akan lebih mudah menjalani semua ini, ujar Sinta. Justru itu yang aku hindari, Sinta. Dari hatiku yang paling dalam, aku tidak mau menjadi penerus Surabandang. Aku mau menjadi sakti, bukanlah Sakti Sastro Diharjo. Aku mau menjadi sakti yang orang biasa, sakti yang bisa kemana-mana tanpa terikat aturan harus menjalani ritual ini dan itu. Sakti yang bisa bermain musik sesuka hati, bisa berkunjung dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negara ke negara yang lain. Aku hanya mau menjadi sakti tanpa terikat apapun, ujar Sakti sambil mengepalkan kedua tangannya. Aku tetap bisa menjadi Sinta yang aku mau kok Mas, tanpa harus terbebani bahwa aku adalah Sinta Mangkusutowijoyo. Aku menerima takdirku dengan ikhlas, maka aku ringan menjalankan semua yang sudah tertulis dalam kitabnya Gusti Allah, kata Sinta. Tapi aku tidak suka terikat, Sin. Aku ingin menjalani hidupku sendiri. Aku ingin bebas, ingin seperti orang lain. Aku merasa dunia Barong bukanlah duniaku. Kasihan anak keturunanku kelak, mereka seperti mendapat kutukan selamanya, akan menjadi abdi para Barong, ujar Sakti. Mas, urip kuwi sawang sinawang. Jutaan orang di luar sana justru, aku yakin ingin menjadi Mas Sakti. Mas Sakti mendapatkan apa yang diidam-idamkan para laki-laki, kekayaan, kemakmuran, ketampanan, dan bakat yang luar biasa. Begitu juga sebaliknya. Apa Mas Sakti pikir orang-orang di luar sana bisa memilih hidup mereka? Para buruh tani yang harus mencangkul tanah sampai punggung mereka bengkok, berpanas-panasan di bawah terik matahari sampai kulitnya terbakar. Tanyakan saja kepada mereka, Mas, kenapa mereka mau menjalani hidup sehari-hari dalam keletihan seperti itu? Jawabannya hanya satu, yaitu menjalankan takdir mereka. Tanyakan juga kepada mereka, inginkah mereka hidup mewah tanpa perlu bekerja seperti kita? Aku yakin mereka akan menjawab ingin. Sinta berusaha memandang wajah Sakti yang dari tadi diam tertunduk. Dipegangnya lengan Sakti. Mas, Gusti Allah sudah menentukan takdir, dan Gusti Allah tidak pernah salah. Kita yang hanya tinggal menjalankan. Jangan dilawan, karena sesungguhnya manusia tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia mau di dunia. Tidak ada manusia yang hidupnya sempurna seperti apa yang dia inginkan. Hidup itu harus ada pengorbanan, Mas. Kalau para petani itu mengorbankan raganya, berpanas-panasan dan bercapek-capekan seharian, tapi mungkin Gusti Allah memberi mereka kebahagiaan batin dengan hanya melihat anak istri mereka bisa makan dengan layak. Kita tidak mungkin menjalankan hidup semau kita. Semua ada aturannya, seperti orang beragama. Kita boleh bebas, mau bekerja, mau tidur, mau makan, tapi waktunya ibadah itu adalah wajib, sama dengan kesukaan kita.
Mas Sakti suka bermain musik, suka traveling, suka kerja di kantor, monggo lakukan saja. Tapi waktunya menjalankan ritual, Mas Sakti bisa pulang manut mawon Mas sama takdir. Untuk pertama kalinya, Sakti memandang wajah Sinta, wajah cantik yang sebenarnya masih selalu dirindukannya. Sudah banyak wanita di kota yang datang dan pergi dalam hidupnya setelah dia memutuskan meninggalkan Sinta, tapi tidak ada satupun yang sanggup melupakan ingatannya pada gadis ayu ini. Sinta terlalu sempurna untuk menjadi seorang wanita. Kecantikannya, kelembutan, betapa bodohnya dia menyia-nyiakan gadis seperti Sinta hanya karena egonya. Sama seperti hidupnya sekarang. Benar apa yang dia katakan Sinta, dia baru menyadarinya hanya karena dia tidak mau terkekang, dia tidak mau diatur, dia meninggalkan semua yang dia miliki. Mas, kemanapun kamu pergi, sekuat apapun kamu ingin melepas jati dirimu, tapi darah yang mengalir di nadimu adalah darah Sastro-Diharjo, darah Trah Surobandang dalam setiap langkahmu. Suatu saat darah itu akan membuatmu kembali ke sini. Kamu ingat Mas, saat aku tenggelam di laut dulu, kalau bukan karena kekuatan Surobandang yang ada di dalam darahmu, kamu tidak akan sanggup menolongku. Kamu bisa menyelam lebih dari setengah jam hanya untuk menyelamatkan aku. Kata-kata Sinta yang terakhir semakin menyadarkan Sakti bahwa dia tetaplah keturunan Sastro-Diharjo, pemilik Barong Surobandang kemanapun dia ingin berlari. Diraihnya tangan Sinta yang masih memegang lengannya. Maafkan aku, Sin. Aku telah melupakan jati diriku. Egoku terlalu besar. Hanya karena aku ingin bebas. Dan karena keras kepalanya aku, sekarang ayahku menjadi korban. Semua tersakiti gara-gara keegoisanku. Dan termasuk kamu, katanya sambil menatap dalam ke mata Sinta. Sinta buru-buru menarik tangannya. Sudahlah Mas, tidak apa-apa, toh semua sudah masa lalu, kata Sinta sambil menunduk. Tidak bisa dipungkiri hatinya masih sakit saat Sakti pergi meninggalkannya. Maafkan aku, gumam Sakti lirih. Oh, apa kuyu? Tanya Dio saat melihat Tahu masuk ke dalam rumahnya sambil membawa bungkusan kresek. Tahu hanya nyengir lalu menunjukkan isinya kepada Dio. Astagfirullah, tahu goreng. Pekik Dio terperanjat. Hush, ojo banter-banter. Ini buat persediaanku. Aku takut yo, kalau sampai benar-benar terjadi perang besar, bisa-bisa orang-orang mengungsi untuk sementara waktu, termasuk Pak De Sarkowi yang punya pabrik tahu itu. Waduh, edan tenan, iso mati lemas aku yo. Padahal yang namanya mengungsi itu kan tidak bisa diprediksi beberapa lama. Ya kalau cuma sehari, tapi kalau sebulan, apalagi setahun, ciloko, edan tenan, iso mati aku yo. Ujar Tahu. Loh, terus maksudmu apa? Kamu mau nyetok tahu gitu? Ya sebanyak-banyaknya dong. Makanya ini tak bawa ke sini. Kan kamu itu punya lemari es besar. Tak titip nang kene. Oh, tanya Tahu. Oh, enggak. Masa lemari esku kamu isi tahu semua? Iso mampu tahu kabeh si lemariku. Tolak dia. Ayolah yo please. Gak banyak kok. Paling yang cuma 3 kresek aja. Aku janji. Nanti aku makan tak irit-irit. Sehari itu cuma 2 potong aja. Kamu mau? Nanti aku mati lemes gara-gara gak makan tahu. Nanti siapa ayo yang nemenin kamu main bola, nemenin kamu saat nikah, nemenin anak kamu, nemenin rapopo. Ayo sana masukin, tapi janji 3 kresek aja, kata Dio memotong ucapan Tahu. Tahu langsung cengengesan. Siap bos. Tahu meletakkan bungkusan kresek di kulkas Dio. Itu 1 kresek yo. Tadi sebentar, masih ada 2 kresek lagi, katanya. Lalu ia keluar. Tidak lama kemudian Tahu masuk lagi dengan membawa 2 kresek besar. Wah dan ya bener sih 3 kresek, tapi yang 2 kresek ini segede kresek sampah. Saya ke kowe sing dan tenan. Opo muat 2 kresek besar itu di dalam lemari esku? Dia sampai geleng-geleng kepala. Tenang, cukup kok. Nanti biar tak atur ya. Soalnya ini sudah tak hitung. Ya, yang penting cukup untuk persediaan 2 bulan. Wah, edan tenan loh di brilianku iki, kata Tahu sambil menjejal-jejalkan kresek isi tahu itu ke dalam lemari es Dio. Lagi-lagi Dio hanya geleng-geleng kepala. Mulai nanti malam kamu sama bapakmu tidur di sini aja, kata Dio. Loh, kenapa? Tanya Tahu. Aku jadi kepikiran dengan ucapannya Nyai Srikati tentang ilmu sirap jagat milik Macanarang. Katanya ilmu itu bisa menidurkan orang satu desa. Bisa kamu bayangkan apa yang terjadi kalau satu desa tertidur? Tahu terdiam sejenak. Yo yang pasti Mbak Supri ndak jual kupat tahu dong yo, katanya dengan polos.
Sontoloyo, wong kosong dipikir tahu wae, kata dia sebal. Aku itu memikirkan sesuatu yang lebih menakutkan. Orang-orang itu akan dengan mudah dibunuh tanpa perlawanan. Aku tidak bisa membayangkan saat aku bangun tidur dan seluruh desa sudah dibantai, termasuk kamu dan bapakmu. Karena setelah Nek Yud meninggal, hanya kamu dan Pak Mitro keluargaku, kata dia dengan tatapan sedih. Lagi-lagi Tahu terdiam. Tampak ia berpikir sejenak. Waduh, bener juga yo, termasuk Pak Desarkowi dong. Kalau dia sampai mati, bisa-bisa pabrik tahunya tutup selamanya. Tak, teriak Tahu sambil mengelus-ngelus kepalanya ketika sebuah gelas plastik melayang ke arah kepalanya. Bocah gemblung, tahu aja yang dipikirkan, kata dia. Sorry yo, kayaknya ini efek aku seharian belum makan tahu. Jadi pikiranku tahu terus. Jadi aku khawatir. Bagaimana kalau selamanya macan arang belum kita kalahkan? Kamu dan bapakmu tidur saja di sini. Karena kata Ndoro Subandi, hanya rumah inilah yang tidak sanggup ditembus oleh santet atau mantra-mantra paling jahat sekalipun, kata dia. Oh iya, ide bagus itu sih. Aku sih yes, mengingat dan menimbang bahwasanya masakan bojum itu edian tenan enaknya. Maka aku karo bapakku memutuskan untuk sementara tinggal di sini dulu, jawab Tahu. Tak, aku dilempar lagi tuh kepalaku. Ya kan bener aku tinggal di sini, jawab Tahu. Yo bener, tapi alasanmu kui lo, masa cuma gara-gara masakan bojum enak, bocah dan, kata dia. Tahu hanya ngakak sambil mengelus-ngelus kepalanya. Malam itu, di kediaman Srigati, tampak sesosok bayangan hitam mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Sosok itu dengan mudah memasuki gerbangnya sesaat setelah terdengar bunyi auman macan yang menggelegar di santero desa dan menidurkan semua orang dengan ajian sirap jahatnya. Azan subuh baru saja berkumandang ketika terdengar suara ketukan pintu di rumah Dio yang diketuk seperti orang kesetanan. Tok 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 tok. Bunyi itu terus-menerus terdengar sampai Pak Mitro membukakan pintunya. Patriman, sapa Pak Mitro kaget yang melihat penampilan Patriman yang biasanya sangat rapi dengan kumis tebal melintang, kali ini tampak pucat dengan rambut acak-acakan. Tadi saya sudah ke rumah jenengan, tapi rumahnya kosong. Saya pikir jenengan pasti di sini, katanya dengan suara ngos-ngosan. Ada apa? Monggo, masuk dulu, kata Pak Mitro ikut khawatir. Tidak perlu Pak Mitro, keadaan genting. Panjenengan sama Mas Dio diutus Nyai Srigati untuk segera datang ke dalam Mangkusuto Wijoyo sekarang juga. Ada hal yang sangat-sangat genting, katanya tergesa-gesa. Ada apa Patriman? Tanya Pak Mitro mulai panik. Ndoro Ayusari menghilang, jawab Patriman yang langsung membuat wajah Pak Mitro pucat. Nyai Srigati tampak menangis sesenggukan. Tangannya tengah digenggam erat oleh Sinta ketika Dio, Tahu dan Pak Mitro sampai di kediamannya. Bagaimana ceritanya Ndoro Srigati? Tanya Pak Mitro. Serangan macan arang sudah dimulai Pak Mitro. Semalam dia mulai mengeluarkan auman macannya untuk mengeluarkan ajian sirap jagat, menidurkan seluruh desa. Semua orang satu desa kesirap. Saat ajian itu dilancarkan, saya, Sinta dan Sari sedang makan malam. Kami bertiga sampai tertidur di meja makan. Dan pukul 3 dini hari, salah satu pelayan kami tersadar. Dia terkejut melihat semua orang tertidur tidak pada tempatnya, bahkan menemukan saya dan Sinta tidur di atas meja makan. Saat kami dibangunkan, saya sudah tidak melihat keberadaan Sari. Saya pikir dia sudah sadar dan pindah ke kamarnya. Akan tetapi, setelah kami cari kemana-mana, dia belum juga ditemukan. Nyai Srigati menceritakan kejadian semalam sambil terseduh-seduh. Sinta dan Sari memiliki ikatan yang sangat kuat. Mereka bisa saling berkomunikasi tanpa kata-kata. Sinta bisa merasakan perasaan Sari, bahkan bisa merasakan kehadirannya dimanapun dia berada. Tapi saat ini Sinta sama sekali tidak bisa merasakan kehadiran Sari. Apa jangan-jangan Sari sudah... Nyai Srigati tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Dia kembali menangis. Sinta segera memeluk tubuh ibunya erat, mencoba memberikan kekuatan. Ruang pertemuan yang luas itu berubah sunyi. Semua orang tampak menunduk bersimpati dengan keadaan ini. Hanya sesekali saja terdengar suara tangisan dari Nyai Srigati. Assalamualaikum. Terdengar sebuah suara memecah keheningan. Waalaikumsalam, jawab beberapa orang bersamaan. Tampak seorang laki-laki tua berwajah bijaksana berjalan dipapah oleh seorang pemuda tampan dan lelaki tua berbeskap hitam.
Kang Mas Subandi, katanya istri Gati, berusaha bangkit untuk menyambut Subandi. Wes, sudah tidak usah bangun, katanya lalu mendekati Nyai Srigati dan menepuk-nepuk tangannya. Apunten Kang Mas, saya harus meminta Kang Mas datang ke sini. Padahal Kang Mas sedang dalam kondisi sakit. Saya bingung Kang Mas, katanya Nyai Srigati. Sudah Yai, tidak apa-apa. Saya sudah menduga hal ini akan terjadi, tetapi yang tidak aku sangka, secepat ini macan arang bergerak. Dia tahu kita belum siap. Tiba-tiba Subandi terbatuk-batuk. Dia tampak tersengal-sengal. Serangan gaib dari macan arang kemarin sungguh membuat dirinya tidak berdaya. Waduh, Edian tenan, macan arang itu ya yo. Satu desa lo bisa dibuat tidur. Untung semalam aku dan bapakku tidur di rumahmu, bisik tahu lirik. Apakah sampai sekarang kamu masih belum bisa merasakan kehadiran adikmu, Sinta? Tanya Nyai Srigati. Sinta tampak memejamkan matanya sesaat, lalu dia hanya menggeleng pelan. Saya memang tidak bisa merasakan kehadiran Sari, Bu. Tapi saya yakin dia masih hidup. Dia hanya disembunyikan di suatu tempat yang tidak bisa ditembus. Apa mungkin keberadaannya tidak di alam ini? Atau apakah mungkin dia dibawa ke dimensi lain? Ujar Sinta. Bisa jadi, Dok. Macan arang itu memiliki kekuatan yang sama dengan Nogo Geni, yaitu bisa menembus alam gaib. Berarti kalau memang benar dia dibawa ke dimensi lain, maka hanya Nogo Genilah sebagai wakil dari elemen alam gaib yang bisa mengambilnya. Jawab Subandi. Nogo Geni? Tanya Dio. Ya, Nogo Geni memiliki kekuatan yang tidak dimiliki oleh 3 makhluk lainnya. Dia bisa masuk ke alam gaib. Kamu bisa meminta Nogo Geni untuk mengajakmu melintasi dimensi lain, Le. Tapi itu memang sangat berbahaya dan belum tentu juga Sari dibawa kemana. Jadi kita harus betul-betul memastikan dulu kalau Sari memang dibawa ke alam lain tersebut. Terang Subandi. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, Kang Mas? Kita harus segera mencari Sari. Kalau sampai ada apa-apa yang terjadi dengan Sari, tunggu saja. Maka aku sendiri yang akan menghabisi macan arang. Suara Nyai Srigati penuh emosi. Sabar Yai, menghadapi macan arang tidak semudah yang kamu bayangkan. Kita membutuhkan strategi yang matang. Karena harus diingat, kalau kekuatan macan arang itu sangat dahsyat. Dia memiliki 4 kekuatan dari masing-masing barong yang ada. Apalagi kita kekurangan 1 barong, yaitu Gajah Wesi. Padahal Gajah Wesi memiliki senjata yang kuat berupa rantai tombak untuk melindungi kalian semua dari serangan api, cakar, dan tajam gigit taring dari macan arang. Terang Subandi. Bagaimana kalau kita serang secara bersamaan, Pak? Tanya Sakti. Mungkin saja bisa, tapi kamu jangan lupa dia memiliki sayap seperti Garuda Yaksa. Bapak takut saat terdesak nanti dia bisa saja terbang dan menyerang dari atas dengan semburan apinya. Dan itu sangat berbahaya untuk Garuda Yaksa. Dia akan diserang di udara sendirian. Jawab Subandi. Tapi Nogo Geni kan juga bisa terbang, Doro, kata Dio. Betul, tapi macan arang pasti mengincar Garuda Yaksa yang paling lemah di antara kalian berdua. Jawab Subandi. Saya tidak takut. Kalau saya memang harus berperang sendiri di udara, akan saya hadapi. Jawab Sinta tegas. Tidak, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Tiba-tiba saja Sakti bangkit dari duduknya dan memandang tajam ke arah gadis cantik tersebut. Semua yang hadir langsung diam. Jaring Mas Ronggodumo, desis Mbak Mulire. Jaring Mas Ronggodumo, tanya yang lain lalu menoleh berbarengan ke arah Mbak Mol. Ya, saya pernah mendengar kalau dulu macan arang berhasil dikalahkan dengan memakai jaring emas Ronggodumo. Macan arang berhasil masuk perangkap jaring emas tersebut. Jaring yang terbuat dari pintalan benang laba-laba emas sakti yang memiliki kekuatan 1000 gajah yang tidak bisa dikoyak oleh kekuatan apapun. Jaring yang dipercaya dapat melumpuhkan kekuatan jahat, sehingga saat itu macan arang tidak bisa berkutik sampai akhirnya berhasil disegel oleh nenek buyut kita. Terang Bamol. Ya, aku pernah mendengarnya itu. Akan tetapi sampai sekarang aku belum pernah melihatnya. Malah aku pikir itu hanyalah sebuah mitos atau cerita belaka, karena tidak ada seorang pun yang pernah melihat jaring emas tersebut, kata Subandi. Untuk sementara, saya pikir kita meminta bantuan Nogo Geni dahulu untuk mengetahui apakah benar Sari sekarang berada di dunia gaib. Kalau tidak,
barulah kita bisa mengatur strategi untuk mengalahkan Macang Arang di dunia nyata, Le. Segera kamu panggil Nogo Geni, perintahkan dia untuk mendeteksi keberadaan Sari di alam gaib. Perintah Subandi kepada Dio. Tapi apakah tidak terlalu membahayakan Diondoro? Tanya Pak Mitro yang tampak khawatir. Tidak, kamu jangan khawatir Mitro. Dio di sana tidak untuk berperang, akan tetapi hanya untuk bertanya kepada Jagat Wasito, apakah Macan Arang melewati gerbang alam gaib dengan seorang gadis, ujar Subandi. Tidak apa-apa Pak Mitro, saya berani dan jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa dengan saya. Dia menganggukkan kepala dengan mantap. Tidak lama kemudian, di bawah Gunung Garang-Ganong, tampak dia melakukan ritual pemanggilan Nogo Geni ditemani dengan Pak Mitro dan Tahu. Nogo Geni datang dengan gagahnya di hadapan Dio. Dio segera mendekat dan membelai-belai surainya itu. Apakah kamu bersedia membawaku ke alam gaib untuk mencari keberadaan Sari? Tanya Dio kepada Nogo Geni. Nogo Geni langsung menundukkan kepalanya dengan maksud agar Dio naik ke kepalanya. Mas Dio, hati-hati. Dunia gaib sangat berbahaya. Dunia yang penuh ilusi. Jangan mudah tergoda dengan sesuatu yang tidak nyata. Di gerbang pintunya nanti, Mas Dio akan bertemu dengan seorang resi tua. Dialah penjaga antar dua dunia. Namanya Resi Ki Jagat Wasito. Setelah mendapat jawaban, segeralah kembali, ucap Pak Mitro. Wah yo, andai aku bisa nemenin kamu. Tapi kamu jangan khawatir, kamu bisa bawa ini, kata Tahu sambil menyerahkan sebuah tas lempang kecil. Apa kuwi? Tanya Dio. Tahu goreng, jawab Tahu. Gemblong, tolak Dio. Loh, siapa tahu di sana perjalanannya jauh, terus kamu lapar, kan lumayan, bantah Tahu, lalu nekat mengalungkan tas tersebut ke leher Dio. Dio hanya bisa pasrah. Tidak lama kemudian, Nogo Geni langsung melesat terbang ke angkasa, menembus awan-awan sampai kemudian dilihatnya sebuah cahaya warna-warni di angkasa seperti aurora borealis atau cahaya utara karena bertabrakan dengan atmosfer bumi. Nogo Geni terus terbang mendekati arah cahaya tersebut, semakin dekat dan semakin dekat, lalu tiba-tiba saja angin dingin, sedingin es menerpa seluruh tubuh Dio. Dio sampai menggigil kedinginan. Dia tidak bisa melihat apa-apa yang ada, hanyalah kabut putih. Tangan Dio semakin erat mencengkram surai Nogo Geni. Dia tidak bisa membayangkan kalau sampai jatuh di tempat yang ia sendiri tidak bisa melihat jari-jari tangannya. Jari tangan Dio menjadi kebas karena hawa yang begitu dingin, karena cengkramannya yang begitu kuat. Rasanya seperti sudah berjam-jam dia terbang, tapi tidak juga Dio bisa merasakan kepakan sayap Nogo Geni memelan. Sampai akhirnya Dio melihat seberkas cahaya kehijauan dari jauh. Dio mulai merasakan Nogo Geni mengurangi kecepatan terbangnya menuju ke arah cahaya hijau itu. Semakin perlahan dan semakin rendah terbangnya sampai Nogo Geni mendarat sempurna seperti di sebuah tanah lapang. Walaupun Dio tetap tidak bisa melihat bagian bawahnya karena ditutupi oleh kabut. Nogo Geni menundukkan kepalanya seolah-olah menyuruh Dio untuk turun. Dio tampak ragu, tapi Nogo Geni tidak bergerak sama sekali dan tetap saja menunduk. Dio akhirnya terpaksa turun. Dio merasakan kakinya seperti menyentuh es batu, begitu dingin. Lagi-lagi badannya menggigil. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Sepi, tidak ada apa-apa, hanya berkas sinar hijau yang berkelip-kelip dari kejauhan. Nogo Geni mendorong tubuh Dio ke arah cahaya hijau tersebut dengan menggunakan kepalanya. Dengan ragu-ragu, dia berjalan perlahan dari jarak sekitar 100 meter. Dari cahaya hijau tersebut, Dio bisa merasakan tubuhnya menghangat dan baru disadari oleh Dio bahwa cahaya hijau itu adalah sebuah api yang berkobar. Dio lalu mendekat dan semakin mendekat ke arah kobaran api yang berwarna hijau tersebut. Dia lalu mendekatkan telapak tangannya untuk sekedar menghangatkan badan. Apa yang sedang kamu lakukan di sini, anak muda? Tiba-tiba saja dia terlonjak kaget mendengar suara yang menyapanya. Dio menoleh ke kiri dan ke kanan mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi tidak ada apa-apa.
Saya hanya ingin menanyakan sesuatu, kata dia sambil takut-takut. Tiba-tiba saja ada sesuatu yang bergerak di atas bongkahan batu yang berwarna putih karena tertutup kabut. Dia mundur perlahan. Dia melihat di atas batu itu tampak sesuatu yang tiba-tiba saja bangun dari tidurnya. Dia tampak duduk di atas batu itu lalu membuka matanya. Dan betapa terkejutnya Dio karena yang berbicara itu adalah seorang laki-laki yang sangat tua, memakai jubah putih yang hampir sama dengan warna kabut. Seluruh rambutnya, janggutnya, kumisnya sampai alisnya pun berwarna putih panjang sampai ke bawah, entah sampai kemana, karena Dio tidak bisa melihat tanah yang ia pijak karena tertutupi oleh kabut. Seluruh wajahnya tertutupi rambut putih. Hanya matanya saja yang terlihat kecil di antara lebatnya rambut di wajahnya. Siapa kamu? Dan apa tujuanmu datang ke alam ini? Alam yang tidak bisa disentuh oleh manusia biasa, tanya laki-laki tua tersebut dengan suara yang berat, suara yang sepertinya sudah puluhan tahun tidak pernah dipakai. Nama saya Dio Eyang, dan saya mencari seorang resi bernama Ki Jagatwasito, penjaga pintu dari gerbang alam gaib, jawab Dio. Ya, akulah Jagatwasito. Ada perlu apa kau mencariku, anak muda? Tanyanya lagi. Saya hendak bertanya, apakah ada seekor makhluk gaib, yaitu macan berwarna hitam? Dia bersayap dan seluruh tubuhnya memakai rantai besi dengan ujung tombak melewati gerbang ini dengan seorang gadis. Tanya Dio tanpa ketakutan. Macan arang, gumam orang tua itu. Ya, benar, macan arang, jawab Dio. Sudah ratusan tahun aku di sini menjaga pintu gerbang ini, anak muda, dan aku belum pernah melihat macan arang melewati gerbang ini, jawab Resi Jagatwasito. Dio tampak menghela nafas lega, berarti Sari disembunyikan di sebuah tempat di alam manusia. Alhamdulillah kalau begitu. Berarti teman saya tidak ditawan di sini, Eyang. Saya pamit. Terima kasih, Eyang. Maaf, saya sudah mengganggu waktu istirahat Eyang, kata Dio sambil menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Tunggu dulu, anak muda. Apakah kamu datang menaiki naga itu? Tanya Jagatwasito. Ya, Eyang, jawab Dio singkat. Dan kamu juga berniat melawan macan arang? Tanyanya lagi. Betul, Eyang. Takdir yang terulang, kata Jagatwasesa. Maksudnya yang apa? Tanya Dio tidak mengerti. Puluhan tahun yang lalu, seorang penunggang nonggo geni juga datang kemari untuk meminta senjata untuk bisa mengalahkan macan arang. Tapi aku tidak memiliki senjata karena aku hanyalah penjaga alam gaib. Tapi aku tahu bahwa ada sebuah benda yang dapat melemahkan kekuatan macan arang, jawabnya. Betulkah itu, Yang? Kira-kira benda apakah itu, Yang? Tanya Dio bersemangat. Jaring emas Ronggodumo, balasnya lirih. Ya, jaring emas Ronggodumo. Mbak Mul juga mengatakan hal yang sama. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat jaring itu. Bahkan ada yang bilang jika itu hanyalah sebuah mitos. Dan saya juga tidak tahu di mana jaring itu berada, jawab Dio. Dia ada di sini, kata Jagatwasito. Betulkah, Yang? Di mana, Yang? Apakah saya boleh meminjamnya? Tanya Dio penuh semangat. Aku bukanlah pemiliknya, anak muda. Pemilik sesungguhnya adalah Gendratula, seekor laba-laba emas raksasa yang sudah berusia ratusan tahun. Kamu bisa meminjam jaring emas itu kepadanya, jawab Jagatwasito. Di mana saya bisa menemui Gendratula, Yang? Tanya Dio. Di sini. Dia bersemayam di gunung emas di alam ini. Berjalanlah kamu ke arah selatan sampai kamu menemukan gunung yang terbuat dari emas. Lalu panggillah namanya dan dia akan keluar menemuimu, jawab Jagatwasito lagi. Baiklah, terima kasih, Yang, kata Dio. Bawalah nagamu. Aku rasa engkau akan membutuhkannya, katanya sambil tiba-tiba terkekeh. Dio hanya mengangguk. Dia tidak peduli dengan kekekahan dari Jagatwasito. Dia justru merasa beruntung karena bisa menemukan jaring emas yang bisa digunakan untuk mengalahkan macan arang. Dengan menaiki naga geni, Dio terbang ke arah selatan mencari gunung emas. Tidak lama kemudian, dari atas kepala naga geni, Dio melihat sebuah cahaya yang sangat menyilaukan mata. Sebuah cahaya yang besar sebesar gunung. Itu dia gunung yang geni, teriak Dio. Naga geni pun melesat menuju ke arah gunung emas tersebut dan mendarat di bawah kaki gunungnya. Dio melihat sebuah pohon raksasa. Di atas pohon itu tergantung sebuah jaring yang terbuat dari emas. Itu jaringnya, gumam Dio lirih.
Pantas selama ini tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya. Ternyata selama ini jaring itu berada di alam gaib. Gumam Dio lagi. Dio turun dari kepala naga geni. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan. Semua tampak sepi, tidak ada apapun. Dio lalu berteriak, "Kandratula!" Dio diam sejenak, tetapi tidak ada apapun. Semua masih tetap hening. "Kandratula!" teriaknya lagi. Kali ini Dio sepertinya mendengar ada sebuah gerakan dari balik gunung emas itu. Sebuah suara seperti benda besar yang diseret-seret. Tidak berapa lama kemudian di hadapannya muncullah seekor laba-laba raksasa yang seluruh tubuhnya berwarna emas. Dia memiliki 8 ekor mata merah dan memiliki capit seperti kepiting, dan dia juga memiliki ekor seperti kalajengking. "Siapa yang berani memanggil namaku dan membangunkan aku dari tidur panjangku?" kata laba-laba emas itu dengan suara menggelegar yang membuat dinding gunung emas itu bergetar. Saya Dio, yang jawab Dio dengan suara ketakutan. "Mau apa kamu datang ke tempatku?" tanyanya lagi. Saya ingin meminjam jaring emas itu, yang jawab Dio masih gemetaran. Pinjam untuk apa?" "Untuk melawan macan arang, yang." "Macan arang?" Ternyata macan itu berhasil keluar dari segelnya. Beberapa puluh tahun yang lalu ada orang juga yang meminjam jaring emasku untuk menangkap macan arang. Tawanya lagi. "Tapi tidak semudah itu, anak muda. Kamu harus bisa mengambil jaring itu sendiri," kata Kandratula. Dio menelan ludah melihat pohon setinggi gunung emas itu. "Apakah saya boleh menggunakan nogo geni, yang?" tanya Dio. "Boleh," jawab Kandratula singkat. Dio tampak bernafas lega. "Tapi ada syaratnya." Apa syaratnya, yang?" "Kalahkan aku dulu." Terdengar suara Kandratula. Dio pun menjadi terkejut. "Bagaimana? Sanggup? Kalau kamu tidak sanggup, maka pulanglah kamu ke alam nyata." Dia baru menyadari arti kekehan dari jagat wasit itu, bahwa ternyata tidaklah mudah untuk mengambil jaring emas itu. Taruhannya adalah nyawanya. Dio tampak terdiam sejenak. Dia memandangi tubuh laba-laba emas raksasa tersebut, laba-laba besar yang sangat menyeramkan. Dio lalu memejamkan mata. Bayangan Tahu, Pamitro, Sinta, Sari, dan orang-orang desa yang selalu baik kepadanya berkelebatan di kepalanya. Dan yang terakhir adalah bayangan dari Nek Yudnya yang selalu mengatakan kepadanya bahwa laki-laki sejati harus rela berkorban untuk orang-orang yang ia cintai. Dio lalu membuka matanya dan dengan penuh keyakinan ia pun lalu menganggukkan kepalanya. "Baiklah, yang. Demi saudara dan teman-teman, saya akan mencobanya." Lagi-lagi Kandratula tertawa. Dio lalu naik ke atas nogo geni. Langit yang awalnya tertutup kabut putih tiada batas tiba-tiba saja berubah menjadi menghitam pekat, seolah dunia antara alam gaib dan alam nyata mulai pecah di cakrawala. Awan menggulung cepat membentuk pusaran di atas gunung emas, tempat pertempuran antara Dio yang menunggangi naga geni melawan Kandratula, laba-laba raksasa bertubuh emas dengan taring mengkilap dan 8 mata merah menyala. Naga geni melayang di udara, tubuhnya menyala merah oren seperti lahar hidup. Dio menggenggam erat punggung geni, matanya menyipit menatap lawan. Geni dari atas sekarang dengan raungan membahana. Nogo geni melesat turun menyisakan jejak api di langit. Kandratula melompat ke arah samping, menghindar dengan kecepatan tak terduga. Jaring-jaring emas hitamnya terpintal di udara seperti bintang jatuh yang hendak menjebak. Tubuh geni berputar cepat, ekornya melingkar seperti cambuk, dan dengan satu gerakan keras, brak, dia melibas kaki Kandratula hingga terdengar suara retakan keras. Satu kaki makhluk itu patah dan melayang jatuh. Kandratula meraung marah. Cairan hitam menyembur dari mulutnya, lendir panas yang membuat sayap nogo geni terbakar sebagian. Nogo geni mengeluh perih, namun tetap melayang dengan gagah.
Ayo Geni, jangan sampai kalah, seru Dio. Nogo Geni menjawab. Dengan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, api mulai berkumpul di tenggorokannya. Dio berdiri, mengangkat tangan dan berteriak, semburan neraka. Mulut Geni terbuka lebar. Satu semburan api raksasa meluncur deras seperti badai neraka menghantam tubuh Kandratula yang tengah melompat itu. Tubuh makhluk laba-laba itu terbakar sebagian, membuatnya terpelanting ke arah belakang dan menabrak dinding gunung emas itu. Namun Kandratula tak juga tumbang. Dia bangkit dengan tertatih, lalu kemudian tertawa kasar. Kau kuat manusia, tapi itu belum cukup. Dan sekarang rasakan ini. Dari bawah tubuhnya muncul sesuatu yang lebih mengerikan, sebuah ekor kalajengking raksasa dengan ujung tajam beracun. Ekor itu terangkat tinggi kemudian melesat dengan cepat menuju Dio seperti tombak maut yang siap menembus dada. Dio mencoba menghindar, tapi sengatan itu terlalu cepat. Ujungnya menancap bukan ke tubuh Dio, tapi ke tas lempangnya. Tas itu robek seketika dan isinya terlempar ke udara. Puluhan tahu goreng buatan si tahu menggelinding jatuh ke tanah. Satu persatu memantul dan secara tak sengaja tahu itu masuk ke mulut Kandratula. Makhluk itu mendadak terdiam, lidahnya menjilat-jilat, matanya membelalak. Apa ini? Dia mengambil satu tahu lagi, diciuminya, lalu dimasukkan ke mulut. Ia mengunyah perlahan dan wajahnya berubah. Matanya yang semula dipenuhi dengan amarah kini tampak teduh. Tubuh raksasanya menegang, lalu perlahan merunduk. Aku tak pernah merasakan ini sebelumnya. Ini luar biasa. Dia menatap tak percaya. Apa yang suka? Aku mengalah, ucap Kandratula akhirnya. Kau boleh meminjam jaring emasku manusia, tapi ingat, jaring itu akan menghilang dan kembali ke alam gaib setelah tugasmu selesai. Ini bukan milik dunia fana. Dengan kesaktiannya, jaring emas itu tiba-tiba meluncur sendiri turun dari atas pohon raksasa dan jatuh di antara capit Kandratula. Jaring itu diambilnya dengan capitnya, sebuah jaring yang terbuat dari gulungan benang emas yang bercahaya. Jaring emas yang begitu ringan namun memancarkan kekuatan luar biasa. Dia lalu memberikannya kepada Dio dan Dio pun menerimanya dengan perlahan. Dia masih terkesima. Terima kasih, ucap Dio. Dan terima kasih sudah menyukai tahunya, katanya lagi. Kandratula mengangguk lalu menarik tubuhnya mundur ke dalam kegelapan. Dio lalu terbang menuju gerbang untuk berpamitan dengan Jagatwasito. Kamu berhasil anak muda. Kakek Jagatwasito. Ya, terima kasih sudah memberitahu saya tentang keberadaan jaring emas Ronggodumo. Oh tidak, jangan berterima kasih kepada aku. Semua itu sudah menjadi takdirmu. Segera pulanglah dan selesaikan semua urusanmu, jawab Jagatwasito. Dio lalu naik ke atas Nogo Geni. Nogo Geni mengepakkan sayapnya, membawa Dio menjauh, melesat ke langit tinggi. Di ujung cakrawala, aurora menyala terang, cahaya biru, ungu, dan emas bergulung seperti kelopak surga. Mereka menembusnya dan tubuh Geni mulai larut menjadi cahaya. Dio merasa tubuhnya hangat, ringan, dan jaring emas itu terasa hidup di tangannya seperti bernafas bersama jiwanya. Saat Dio membuka matanya, dia sudah kembali ke dunia nyata. Nogo Geni mulai terbang rendah saat mereka sampai di bawah gunung Garanggano. Dio bisa melihat Tahu dan juga Pamitra tersenyum kepadanya. Dio berdiri dengan nafas tersengal, tubuhnya berdebu, namun senyum mengembang di wajahnya. Jaring emas melingkar di pinggangnya bersinar dengan lembut. Alhamdulillah Dio kembali. Tahu berlari menyongsong Dio. Dio tertawa dan langsung memeluknya. Kau benar-benar penyelamatku Tahu. Tanpamu mungkin aku sudah menjadi arang di dunia antara. Tahu yang tiba-tiba dipeluk Dio menjadi kebingungan. Eden tenan, kenapa bocah iki? Ada apa? Kok tumben meluk-meluk aku? Tanya Tahu. Dio lalu menceritakan semua pengalamannya di dunia gaib. Pamitra dan Tahu sampai membelalak tidak percaya dengan cerita Dio. Tahu menjitikkan jari. Sudah kuduga, tahu goreng dari tangan si Tahu rasanya itu bukan cuma enak, tapi penuh takdir yang dapat menyelamatkan dunia. Wah, Eden tenan, tahu gorengku. Jadi Doro Ayusari tidak ada di alam gaib, Mas? Tanya Pamitra.
Iya Pak Mitro, Ki Jagat Wasita mengatakan dia tidak melihat sosok macan arang dan seorang gadis yang melewati gerbang alam gaib. Jawab Dio. Dan Mas Dio malah secara tidak sengaja mendapatkan jaring emas Ronggodumo. Alhamdulillah Mas. Ayo segera kita ke dalam Nyai Srigati untuk memberitahukan kabar baik ini, ujar Pak Mitro. Dio berjalan mengikuti langkah Pak Mitro sambil tangannya masih memeluk bau tahu. Loh. Aku itu sudah bilang, tahu itu penyelamat dunia, bukan cuma pengganjal perut, tapi pengganjal sengat. Makanya kalau nanti kamu perang lagi, bekali dirimu dengan tahu ya, yo. Dijamin musuh bisa jadi teman kita. Tawa tahu dan dia terdengar menggema di bawah kaki Gunung Karanggano. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bu Wayu Dia Suryani. Waduh, ini salah satu favorit saya juga ya. Bagaimana barong, ini ada barong Ogogen, ini ada 4 barong ya teman-teman ya. Dan di sini bagaimana Tahu dan Dio ya. Jadi Tahu nih, saya suka sama karakter Tahu ya, karena karakternya konyol. Di sini bagaimana dalam episode kali ini Dio dan Tahu harus menghadapi hilangnya Sari. Waduh, cewek yang ditaksir sama Tahu lagi ya kan. Dan makanya dia itu unik banget nih. Di sini bagaimana Dio untuk mengalahkan macan arang itu ternyata dalam sejarahnya dulu itu macan arang pernah kalah dengan jaring emas laba-laba yang hanya ada di alam gaib. Dan di sini Dio bagaimana masuk alam gaib untuk mengambil jaring emas laba-labanya, dan di situ dia harus bertarung dengan monster laba-laba itu, dan ternyata kalahnya sama Tahu loh, bukan kalah ya, dia seneng dikasih tahunya itu. Luar biasa sekali Bu Wayu Dia Suryani, keren, pakai banget kisahnya. Bagaimana di sini semuanya dapat. Kalau menurut saya misterinya dapat, terus actionnya dapat, dan komedinya juga dapat dari si Tahunya. Overall keren, pakai banget kisahnya. Terima kasih buat Bu Wayu Dia, jangan lama-lama ya untuk lanjutannya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel ILO Extreme. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi bisa diklik tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan oh ya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.